Alright guys, okay, for now we will discuss about, guys, what is it? Exercise 74 in Baron TOEFL, yang bagian readingnya guys ya. Sekarang kita bahas latihan 74 di TOEFL-nya Baron yang bagian reading. Di sini ada nanti tentang bioluminescence ya guys ya. Bioluminescence itu ya kayak kunang-kunang gitu, dia caranya dia bisa nyala gitu guys ya. Oke, tapi sebelumnya kita ini dulu ya, baca dulu pilih petunjuknya sedikit ini yang seperti biasa kayaknya sama aja petunjuknya ya, tapi harus kita baca biar teman-teman kita yang baru masuk grup ini masuk channel, baru nonton channel ini jadi paham nih ini mau ngapain sih kayak gitu ya. Oke, terus buat teman-teman yang baru kenal sama channel ini, coba kalian cek dulu tuh playlist, siapa tahu kalian mau belajar dulu yang lain ya kan, atau kalian mau ngurutin skill-skillnya bisa ya. Ada beberapa yang udah lengkap kayak structure-nya Longman, listening-nya Longman dan segala macam. Oke, langsung aja di sini. Petunjuknya, in some questions in the reading section on the paper-based TOEFL, dalam beberapa pertanyaan di bagian readingnya TOEFL yang berbasis kertas. Kalau TOEFL itu ada yang berbasis kertas, ada juga yang berbasis internet ya guys ya. Sir, apa bedanya sama ITP sama CBT? Gini guys, ITP International Testing Program sama PBT Paper-based TOEFL itu sama aja ya. ITP sama dengan PBT. Oke, kalau CBT Computer Based Test sekarang namanya adalah IBT Internet Based Test. Kalau dulu kan komputer aja nggak ada internetnya, sekarang kan udah zaman internet ya. CBT berubah menjadi IBT gitu guys. Tapi kalau ITP sama PBT sama aja sih. Oke, dalam beberapa pertanyaan di bagian readingnya TOEFL yang berbasis kertas, you will be asked to recall and relate information and content from cause and effect passages about various fields of study. Anda akan diminta untuk mengingat dan menghubungkan informasi dan konten dari bacaan sebab akibat tentang berbagai bidang studi ya guys ya. Choose the best answer for multiple choice question. Pilihlah jawaban terbaik untuk pertanyaan pilihan ganda. Oke. Langsung aja guys, bioluminescence. Bioluminescence itu ini guys ya, fenomena di mana organisme hidup ya, kayak contohnya kayak tanaman, hewan, mikroba itu dia bisa memancarkan suatu cahaya gitu guys ya, karena reaksi kimia yang melibatkan zat yang disebut luciferin nanti ya. Luciferin itu yang bereaksi dengan oksigen ya, karena adanya enzim yang namanya luciferase. Itu aja ya, contohnya kayak kunang-kunang ya, beberapa jenis ikan, kayak organisme laut kayak ubur-ubur kan, pokoknya yang bisa nyala lah, kerang dan segala macam ya, itu bisa, pokoknya hewan-hewan yang bisa nyala, bioluminescence ya. Oke, kita mulai. Light from a living plant or animal is called bioluminescence ya, or cold light ya. Cahaya dari tanaman atau hewan yang bercahaya disebut bioluminescence, oke, atau cahaya dingin. To distinguish it from incandescent, untuk membedakannya dari incandescence or heat generating lights, atau cahaya yang dihasilkan oleh panas. Kalau incandescence itu nih guys, dia nyala tapi karena panas, karena kebakar gitu ya. Kalau bioluminescence kan nggak kebakar, dia nyala-nyala doang tapi nggak ada panas di situ, nggak kebakar dia. Ya, jadi incandescent itu fenomena di mana suatu benda itu memancarkan cahaya sebagai hasil dari pemanasan ya, atau suhu yang tinggi gitu guys. Terus life forms could not produce incandescent lights without being burned. Bentuk kehidupan atau makhluk hidup ya tidak dapat menghasilkan cahaya incandescent tanpa terbakar. Ya, incandescent pasti kebakar dia ya, nyalanya nyala kebakar. Their light is produced by chemical combining in such a way that little or no measurable heat is produced. Oh, ini yang bioluminescent ya. Cahaya mereka yang bioluminescence tadi dihasilkan oleh kombinasi bahan kimia dengan cara yang menghasilkan sedikit atau tidak ada panas yang terukur ya guys ya. And the life forms generating it are unharmed, dan bentuk kehidupan yang menghasilkannya tidak terluka, atau makhluk hidup yang menghasilkan bioluminescence itu tidak terluka ya guys ya. Gitu. Although bioluminescence is a relatively complicated process, meskipun bioluminescence adalah proses yang relatif rumit, it can be reduced to simple terms. Ini dapat disederhanakan menjadi istilah-istilah yang sederhana gitu ya. Living light occurs when luciferin and oxygen combine in the presence of luciferase. Cahaya itu muncul atau hidup ya, cahaya hidup itu terjadi atau muncul ketika luciferin dan oksigen, zat luciferin ya, dan oksigen bergabung karena adanya luciferase, enzim luciferase ya. Kalau luciferin sendiri itu guys, senyawa kimia yang fungsinya itu sebagai substrat ya dalam reaksi bioluminescence itu ya.
Dia bisa menghasilkan cahaya ketika dia tuh bereaksi sama oksigen ya. Nah, senyawa ini biasa ditemukan di hewan-hewan kayak kunang-kunang kayak gitu ya, kayak organisme laut kayak ubur-ubur gitu ya. Terus luciferase, kalau luciferase itu suatu enzim ya guys, enzim yang berperan dalam proses ini ya, proses bioluminescence ini. Ya dia fungsinya mengkatalisasi reaksi antara luciferin dan oksigen intinya guys, dia gabungin gitu ya. Jadi dia bisa ngerubah luciferin jadi suatu bentuk yang bisa bereaksi terhadap oksigen gitu ya, sehingga menghasilkan suatu cahaya gitu guys. Terus lanjut, ini a few cases ya, dalam beberapa kasus fireflies the most common, kunang-kunang yang paling umum ya, an additional compound called ATP is required ya. Dalam beberapa kasus kunang-kunang yang paling umum, senyawa tambahan yang disebut ATP itu diperlukan ya. Berarti kunang-kunang menggunakan ATP ya. ATP apa sir? ATP itu nih guys, adenosin ya. Adenosin apa itu? Trifosfat ya. Adenosin trifosfat ya, dia sebagai zat tambahan aja guys ya, jadi sumber energinya yang mendukung reaksi biokimia antara luciferin dan luciferase itu pakai ATP gitu guys, adenosin itu ya. Terus the earliest recorded experiments with bioluminescence in the late 1800s are attributed to Raphael Dubois. Percobaan awal yang tercatat tentang bioluminescence itu pada akhir 1800-an dikaitkan dengan orang namanya Raphael Dubois ya guys. Ini orang Prancis ya, Dubois itu dibaca Dubois. Who extracted aluminous fluid from a clam, yang mengekstrak cairan bercahaya dari clam. Clam itu kerang ya. Observing that it continued to glow in the test tube for several minutes. Ya, dia mengamati bahwa cairan itu terus bersinar di dalam tabung reaksi selama beberapa menit. Cairan kerang ya. Cairan bercahaya dari kerang dia. Terus he named the substance luciferin, which means the bearer of lights. Ia menamai zat tersebut, zat kerang nyala tadi disebut, dia nyebutnya luciferin ya, dikasih nama luciferin yang artinya the bearer of lights. Berarti bearer itu menanggung, bear itu guys, pembawa lah ya, intinya pembawa cahaya ya intinya. In further research, ya, dalam penelitian lebih lanjut, Dubois discovered that several chemicals were required for bioluminescence to occur. Ya, dalam penelitian lebih lanjut, Dubois menemukan bahwa beberapa bahan kimia diperlukan agar bioluminescence dapat terjadi gitu guys. Terus in his notes ya, dalam catatan beliau itu, it was recorded that a second important substance, tercatat bahwa zat penting kedua, which he called luciferase was always present, yang ia sebut luciferase selalu ada. Tuh guys, dalam catatannya tercatat bahwa zat penting kedua yang ia sebut luciferase selalu ada ya. In later studies of small luminous sea creatures ya, dalam studi selanjutnya tentang makhluk laut kecil yang bercahaya, Newton Harvey, nama orang lain lagi nih ya, ilmuwan lain lagi ya, concluded that luciferin was composed of a carbon, hydrogen, and oxygen ya. Newton Harvey menyimpulkan ya, dalam studi selanjutnya tentang makhluk laut kecil yang bercahaya ya, Newton Harvey menyimpulkan bahwa luciferin terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen ya, which are the building blocks of all living cells ya, yang merupakan blok bangunan dari semua sel hidup. Jadi Newton Harvey itu menemukan bahwa senyawa luciferin itu terdiri dari elemen dasar yaitu karbon, hidrogen, oksigen. Jadi elemen-elemen ini adalah komponen penting untuk membentuk ini ya guys ya, blok bangunan dari semua sel hidup ya. Jadi penemuan ini menunjukkan bahwa meskipun menghasilkan cahaya ya, penemuan ini menunjukkan bahwa luciferin itu meskipun menghasilkan cahaya juga memiliki struktur kimia yang sesuai dengan unsur-unsur yang umum ya, yang terdapat dalam banyak organisme gitu guys. Terus he also proved that there are a variety of luciferins and luciferases specific to the plants and animals that produce them. Ia juga membuktikan bahwa ada berbagai jenis luciferin dan luciferase yang spesifik untuk tanaman dan hewan yang memproduksinya. Much remains unknown ya, banyak yang masih belum diketahui, but many scientists who are studying bioluminescence now believe, tetapi banyak ilmuwan yang mempelajari bioluminescence sekarang percaya that the origin of the phenomenon may be traced to a time when there was no oxygen in the Earth's atmosphere. Bahwa asal-usul fenomena ini dapat ditelusuri ke waktu ketika tidak ada oksigen di atmosfer bumi ya. Ulang ya. Banyak yang masih belum diketahui, tetapi banyak ilmuwan yang mempelajari bioluminescence sekarang percaya bahwa asal-usul fenomena bioluminescence ini dapat ditelusuri ke waktu ketika tidak ada oksigen di atmosfer bumi. When oxygen was gradually introduced into the atmosphere, ketika oksigen secara bertahap diperkenalkan ke dalam atmosfer,
Maksudnya masih baru ya, oksigen itu masih baru masuk ke bumi ya, belum, dulunya kan nggak ada oksigen terus masuk oksigen tuh masuk ya. It was actually poisonous to life form. Sebenarnya itu beracun bagi bentuk kehidupan. Jadi oksigen baru-baru itu ini guys, beracun ya dulu ya, waktu bumi ini masih baru gitu ya, masih baru terbentuk gitu ya. Terus plants and animals produce light to use up the oxygen in a gradual but necessary adaptation. Tanaman dan hewan memproduksi cahaya untuk menggunakan oksigen dalam adaptasi yang bertahap, tetapi necessary, perlu ya. Okay, it is speculated that millions of years ago, ya, diperkirakan bahwa jutaan tahun yang lalu, all life may have produced light to survive. Semua kehidupan mungkin telah memproduksi cahaya untuk bertahan hidup. Ya, jadi intinya ini guys ya, untuk beradaptasi dengan oksigen yang masih beracun itu mereka memiliki itu bioluminescent luciferin tadi ya, gunanya untuk ya biar bisa lebih bertahan hidup ya. Makanya mereka nyala gitu ya, karena oksigennya masih belum ramah gitu guys ya. Ada gunanya bagi kehidupan mereka juga dulunya gitu ya, nyalanya badan mereka itu. Terus as the millennia passed ya, seiring berjalannya milenium itu ribuan tahun ya. Kalau milenium kan waktu 1000 tahun. Kalau dekade itu kan decade itu 10 tahun. Kalau century itu 100 tahun. Ya kalau 1000 ya milenium. As the millennia passed, seiring berjalannya milenium waktu 1000 tahun ya, life forms on earth became tolerant of and finally dependent on oxygen. Bentuk kehidupan di bumi menjadi toleran terhadap dan akhirnya tergantung pada oksigen. Maksudnya toleransi ya. Bumi menjadi toleransi pada oksigen dan bergantung juga pada oksigen. And the adaptation that produced bioluminescence was no longer necessary. Dan adaptasi yang menghasilkan bioluminescence tidak lagi diperlukan. Jadi nggak perlu nyala-nyala lagi, nggak perlu sebenarnya ya guys. But some primitive plants and animals continue to use the light for the new functions such as mating or attracting prey. Tetapi beberapa tanaman dan hewan primitif ya terus menggunakan cahaya tersebut untuk fungsi baru ya, bukan untuk bertahan hidup karena oksigennya masih beracun, bukan ya, tapi seperti kawin, mating, atau menarik mangsa, attracting prey ya guys ya. Gitu, oke? Paham ya? Alright. Oke, kalau gitu kita langsung ke pertanyaannya guys. Coba kita lihat nomor 1. Which of the following is the main topic of the passage ya? Manakah dari berikut ini yang merupakan topik utama dari bacaan? Yang mana guys? Apakah yang A, cold lights, cahaya dingin? Iya ya, cahaya dingin ya. Cahaya dingin itu gini guys. Kalau incandescence itu kan cahaya panas. Kalau bioluminescence itu cahaya dingin, ya. Coba kalau yang B luciferase. Kalau yang C primitive plants and animals. Luciferase tadi semacam enzim tadi ya. Kalau yang C tumbuhan dan hewan primitif. Kalau yang D Earth's atmosphere, atmosfer bumi. Ya, yang paling tepat adalah yang A guys ya, cold light. Cold light dia bioluminescence itu ya. Gitu guys, cahaya dingin ya. Nomor 2-nya, according to the author, why has bioluminescence continued in modern plants and animals ya. Menurut penulis, mengapa bioluminensi berlanjut pada tumbuhan dan hewan modern? Karena udah nggak dipakai lagi kan, bioluminescence kan untuk ini bertahan hidup waktu oksigennya masih beracun itu. Tapi kan sekarang udah nggak kepake, oksigennya udah bagus sekarang. Tapi masih dipakai sama mereka, kenapa? Apakah A, for survival, untuk bertahan hidup, atau yang B, for mating or attracting prey, untuk kawin atau menarik mangsa? Kalau yang C, for producing heat, untuk memproduksi panas, ataukah yang D, for burning excess oxygen, untuk membakar kelebihan oksigen? Yang mana guys? Gampang ya? Jawabannya adalah yang B, untuk kawin guys, untuk kawin atau menarik mangsa tadi. Terus kalau yang the word primitive di baris ke-34 itu dekat artinya dengan is closest in meaning to, dekat artinya dengan apa? Apakah yang very old, sangat tua, yang B very large, sangat besar, sangat luas gitu. Kalau yang C sangat penting, very important, very common ya sangat umum gitu. Primitif ya tua ya guys ya. Berarti jawabannya yang A gitu guys. Coba kita lihat dulu di baris ke-34. Kita cek dulu kata-katanya apa. Tuh ya, ada kata primitive ya, primitive plants ya. Kita bacanya dari SD, nggak apa-apa biar lebih jelas ya. Okay, as the millennia pass, seiring berlalunya ribuan tahun ya, millennium itu, life forms on Earth became tolerant of and finally dependent on oxygen. Ya,
bentuk kehidupan di bumi menjadi toleran terhadap oksigen dan akhirnya bergantung pada oksigen itu ya. And the adaptation that produced bioluminescence was no longer necessary, dan adaptasi yang menghasilkan bioluminescence tidak lagi diperlukan. But some primitive plants and animals continued to use the lights for new functions such as mating or attracting prey ya. Tetapi beberapa tanaman dan hewan primitif ya terus menggunakan cahaya untuk fungsi baru seperti kawin atau menarik mangsa. Alright, primitif berarti artinya adalah ini guys, very old ya. Berarti jawabannya adalah yang A ya guys ya. Oke. Terus kalau yang nomor 4 guys, the word relatively, kata relatif. In line 6 is opposite in meaning to, di baris ke-6 memiliki makna yang berlawanan dengan apa guys? Kalau yang A itu comparatively itu komparatif, ya relatif juga, sama aja artinya. Berarti sinonim ya, kalau yang A itu sinonim. Kalau yang B moderately sedang, C khusus ya, exclusively, partially itu ya sebagian. Relatif kan artinya kalau lawan kata ya absolut ya guys ya. Relatif absolut itu mutlak. Relatif itu bisa berubah-ubah. Mana jawabannya ini? Coba kita lihat dulu ke baris ke-6. Itu ada kata relatively. Coba kita baca dari although aja ya. Although bioluminescence is a relatively complicated process, meskipun bioluminensi itu merupakan proses yang relatif rumit. What is it? It can be reduced to simple terms. Itu bisa disederhanakan. Proses ini dapat disederhanakan menjadi istilah-istilah yang sederhana. Enggak, relatively itu ini guys, relatif ya. Kalau dia nanyanya di pertanyaan nomor 4 ini, dia nanyanya sinonim ya yang A gitu ya guys ya. Kalau dia nanya antonim atau lawan kata, the opposite meaning, opposite in meaning, ya berarti nggak ada jawabannya guys. Ya opposite meaning dari relatif kan absolute gitu guys. Alright, jadi kita kosongin dulu ya. Coba kalian cek lagi atau kalian tanya tutor yang lain ya. Kalau nomor 4 ini memang menurut saya nggak ada jawabannya. Oke. Kalau nomor 5 kata it's ya guys, the word it's in line 2 refers to, kata it pada baris kedua mengacu pada apa guys? Apakah, bentar saya terjemahin dulu pilihan jawabannya, nanti kita naik ya. Apakah a plant, sebuah tanaman? Kalau yang an animal, seekor binatang, bioluminescence dia cahaya biru, cahaya ini ya, cahaya dingin itu, bioluminensi. Incandescence ya, apa namanya? Incandescent ya ini tadi ya, yang cahaya panas itu ya. Alright, oke, yang mana guys? It-nya itu mengacu kemana? Di baris kedua ada kata it itu ya. Alright, kita bacanya dari lights ya, light sampai mana ya? Light sampai burn deh ya. Light from a living plant or animal is called bioluminescence. Cahaya dari tumbuhan atau hewan yang hidup disebut bioluminensi. Or cold light atau cahaya dingin. To distinguish it, untuk membedakannya, nya itu lari kemana guys? Distinguish it untuk membedakannya from incandescence, dari cahaya ini ya, dari pijaran atau cahaya panas. Or heat generating lights, apa namanya? Atau cahaya yang menghasilkan panas. Sampai situ aja. Cahaya dari tumbuhan atau hewan yang hidup disebut bioluminensi atau cahaya dingin. Untuk membedakannya, nya itu lari ke bioluminensinya ya, membedakannya dari incandescence. Ya, nya itu lari ke bioluminescence guys ya. Berarti jawabannya adalah yang C, bioluminescence atau cahaya dingin. Oke, sip. Kalau yang nomor ini nomor 6-nya guys, where in the passage does the author explain how living lights occurs? Ya, di bagian mana dari bacaan tersebut penulis menjelaskan bagaimana cahaya hidup itu terjadi ya, baris keberapa guys? Coba kita cari dulu. Di bagian mana dari bacaan tersebut penulis menjelaskan bagaimana cahaya hidup terjadi? Itu ya kayaknya living lights itu ya. Bagaimana bisa terjadinya ya, coba kita baca dulu. Living lights occurs when luciferin and oxygen combine in the presence of luciferase. Ya, cahaya hidup terjadi ketika luciferin dan oksigen bergabung dengan adanya luciferase ya kan. In a few cases, dalam beberapa kasus, fireflies the most common and additional compound called ATP is required. Si kunang-kunang adalah yang paling umum diperlukan senyawa tambahan yang disebut ATP ya. Ini cara dia ini guys ya,
Berarti ini baris ke-7 sampai ke ini ya, 9 aja. 7 sampai ke 9 enggak sampai 10 ya. HCP Fireflies itu enggak. Coba sampai Living Light sampai Luciferase aja guys ya yang menentukannya ya. Living light occurs when luciferin and oxygen combine in the presence of luciferase. Cahaya hidup terjadi ketika luciferin dan oksigen bergabung dengan adanya luciferase. Oke, itulah. Berarti jawabannya adalah yang B ya guys ya, baris ke-7 sampai 9 ya. Jadi di bagian tersebut penulis menjelaskan bagaimana cahaya hidup itu bisa terjadi gitu guys. Alright. Kalau yang nomor 7-nya, what is it? What does the author mean by the statement in lines 4 to 6 ya? Apa yang dimaksud penulis dengan pernyataan pada baris ke-4 sampai ke-6 ya? Pernyataannya adalah their light is produced by chemical combining in such a way that little or no measurable heat is produced and the life forms generating it unharmed. Ya, cahaya mereka dihasilkan oleh zat-zat kimia yang bercampur sedemikian rupa sehingga hanya sedikit atau tidak ada panas terukur yang dihasilkan dan bentuk-bentuk kehidupan yang menghasilkannya tidak terluka. Wait. Apa yang dimaksud itu guys? Oke, cahaya mereka dihasilkan oleh zat-zat kimia yang bercampur sedemikian rupa sehingga hanya sedikit atau tidak ada panas terukur yang dihasilkan dan bentuk-bentuk kehidupan yang menghasilkannya tidak terluka guys. Oke, apa yang dimaksud? Apakah yang A, chemicals combine to produce light without heat? Bahan kimia bergabung untuk menghasilkan cahaya tanpa panas, bisa. Kalau yang B, the combination of chemicals produce more heat than light. Kombinasi bahan kimia menghasilkan lebih banyak panas daripada cahaya. Enggak ada panas kok. Kalau yang C, the chemicals that produce heat and light cannot be measured. Bahan kimia yang menghasilkan panas dan cahaya tidak dapat diukur. Enggak. Kalau yang D, heat and light are measured by chemicals. Panas dan cahaya diukur dengan bahan kimia. Bukan guys. Ya, coba kita baca lagi. Cahaya mereka dihasilkan oleh zat-zat kimia yang bercampur sedemikian rupa sehingga hanya sedikit atau tidak ada panas terukur. Panasnya itu enggak ada atau hanya sedikit ya. Tidak ada panas yang terukur yang dihasilkan dan bentuk-bentuk kehidupan yang menghasilkannya tidak terluka atau terbakar gitu kan. Berarti yang paling tepat jawabannya adalah yang A guys, chemical combines to produce light without heat. Bahan kimia itu bergabung untuk menghasilkan cahaya tanpa panas gitu guys. Oke, guys. Sekarang nomor 8. What is true about luciferin? Apa yang benar tentang luciferin? ABCD ini yang benar tentang luciferin itu apa? It was recently discovered. Kalau yang A, hal itu baru saja ditemukan. Enggak lah. Terus it was found to be poisonous. Ditemukan beracun. Bukan, yang beracun itu yang oksigennya guys. Oksigen yang awal ya. Terus it occurs in the absence of luciferase. Kondisi ini terjadi tanpa adanya luciferase. Enggak dong, harus ada. Terus it produce lights in animals, menghasilkan cahaya pada hewan. Iya, luciferin itu yang menghasilkan cahaya pada hewan. Berarti jawabannya gampang nih ya, D ya. Oke, D. Kalau yang nomor 9-nya, bioluminescence is described as all of the following except. Bioluminescensi digambarkan sebagai semua hal berikut kecuali yang mana? Bioluminescensi apakah yang A, complex chemical process? Apakah dia proses kimia yang kompleks? Ya, dia kompleks ya. Kalau yang B, an adaptation of early plants and animals to the environments, ya adaptasi tumbuhan dan hewan purba terhadap lingkungan ya. Tumbuhan purba atau tumbuhan awal-awal ya waktu bumi masih baru ya. Yang masih ininya oksigennya masih beracun itu ya. Ya ini adaptasi tumbuhan dan hewan purba terhadap lingkungan ya. Apakah yang C, a form of cold light, suatu bentuk cahaya dingin? Iya. Kalau yang D, a poisonous substance, zat beracun. Apakah bioluminescent itu zat beracun guys? Enggak ya. Berarti yang kecuali cuman yang D, zat beracun. Bioluminescent itu bukan zat beracun. Kalau yang nomor 10, the paragraph following the passage most probably discusses. Paragraf berikut kemungkinan besar membahas apa guys? Berikutnya dia membahas apa? Berarti kita naik dulu ke kata-kata terakhirnya ya. Kira-kira dia setelahnya mau ngomongin apa lagi? Kata-kata terakhirnya adalah kalimat terakhirnya dari kata else ya guys ya.
As the millennia passed, life forms on Earth became tolerant of and finally dependent on oxygen, and the adaptation that produced bioluminescence was no longer necessary. Ya, seiring berlalunya ribuan tahun, bentuk kehidupan di bumi menjadi toleran terhadap oksigen dan akhirnya bergantung pada oksigen, gitu ya. Dan adaptasi yang menghasilkan bioluminescensi tidak lagi diperlukan. But some primitive plants and animals continued to use the light for a new function such as mating or attracting prey. Tetapi beberapa tanaman dan hewan primitif terus menggunakan cahaya itu untuk fungsi baru seperti kawin atau menarik mangsa. Berarti setelahnya dia bakalan ngebahas apa nih guys? Apakah yang A, incandescence in prehistoric plants and animals, ya, pijaran incandescence yang cahaya panas tadi pada tumbuhan dan hewan prasejarah? Enggak. Kalau incandescence in modern plants and animals, pijaran atau cahaya panas pada tumbuhan dan hewan modern, enggak kayaknya. Kalau yang C, bioluminescence in prehistoric plants and animals, bioluminescensi pada tumbuhan dan hewan prasejarah. Kalau yang D, bioluminescence in modern plants and animals, bioluminescensi pada tumbuhan dan hewan modern. Modern ya, karena kan ini kan pembahasannya kan, coba kita baca lagi. Seiring berlalunya ribuan tahun, bentuk kehidupan di bumi menjadi toleran terhadap oksigen dan akhirnya bergantung pada oksigen itu ya. Dan adaptasi yang menghasilkan bioluminescensi tidak lagi diperlukan. Tetapi beberapa tanaman dan hewan primitif terus menggunakan cahaya itu untuk berfungsi baru seperti kawin atau menarik mangsa. Nah, setelahnya berarti dia bakalan ngejelasin tentang ini ya, yang modern dong. Ya, kan udah historiknya udah, berarti yang modern setelahnya yang D berarti bioluminescensi pada tumbuhan dan hewan modern, lebih diperjelas lagi gitu guys. Alright, gimana guys, paham? Oke guys, gitu aja. Alright, untuk yang 74 ini nanti jangan lupa lanjutin ke 75. 75 nanti ada pembahasan tentang why are Americans getting older? Kenapa orang Amerika menjadi lebih tua? Oke ya, di exercise 75. Lanjutin aja, and then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Bagikan channel ini ke teman-temannya yang lagi belajar bahasa Inggris juga. Semoga bermanfaat, and see you guys. Thank you.